Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nama saya Ahmad Sulaiman dengan NPM 201000085. Program studi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Sutejo MTI. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringan. Untuk video pertama ini kita akan membuat topologi secara sederhana. Langsung saja kita ke pembahasan. Baik teman-teman, ini tampilan lembar kerja kita Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama-tama dilakukan yaitu kita memasukkan gambar-gambarnya. Jadi ini Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat topologi jaringan sebelum kita implementasi ke jaringan yang sesungguhnya. Nanti di sini kita bisa melakukan testing. Oke, langsung saja. Di sini ada banyak sekali nih. Ada yang berhubungan dengan jaringan connection, lalu dengan device atau perangkat, lalu kabel yang menghubungkan antar perangkat seperti itu. Jadi pertama kita ke bagian device. Di sini kita akan menggunakan 4 PC. Jadi caranya tinggal diklik lalu di drag gitu. Atau teman-teman bisa ditekan kontrol lalu di drag lalu dilepas secara bersamaan. Seperti itu. Itu cara copy-nya atau memperbanyak. Nah, setelah kita memiliki, kita akan menggunakan 4 komputer. Lalu kita beri nama dulu. Misalkan PC 1. Jadi diklik saja ya. PC 2. Lalu PC 3 dan PC 4. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan switch. Jadi di bagian device yang ini network device-nya ya. Lalu pilih yang switch. Kita pakai yang ini saja, 296. Kita pakai yang 296 ini saja. Selanjutnya kita akan menambahkan perangkat lagi device. Kita akan memakai printer, satu printer ya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan. Jadi menghubungkannya itu menggunakan kabel. Kita akan hubungkan menggunakan yang kabel UTP. Jadi kabel UTP itu ada dua ya teman-teman, ada cross dan strike. Jadi cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Jadi misalkan PC dengan PC, hub dengan hub, lalu kabel strike itu untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalkan komputer dengan PC, misalkan PC dengan switch ataupun misalkan komputer dengan switch. Oke, jadi tinggal diklik saja. Di sini ada tulisannya. Jadi di sini ada tulisannya apakah kabel strike atau cross. Kita pakai kabel strike karena menghubungkan perangkat yang berbeda. Jadi cukup kita klik, lalu kita pilih yang post Ethernet, lalu arahkan ke switchnya. Kita pilih yang Giga Ethernet ini. Nah, sangat mudah bukan? Kita ulangi. Yang PC 1
pos Ethernet ke switch, kita pilih yang gigahertz. Jadi kalau yang giga itu kecepatannya lebih cepat ya dalam transmisi datanya. Lalu kita pilih lagi yang strike, dari di sini pos Ethernet, lalu klik ke PC. Lalu kita klik ke PC-nya pos Ethernet. Kita ulangi lagi, PC 3, pilih yang pos Ethernet, lalu ke switch-nya pilih. Nah, setelah selesai menghubungkan seperti ini, kita hubungkan juga ya printernya. Oke. Jika sudah terhubung, selanjutnya kita akan memberi alamat IP masing-masing dari PC kita. Nah, mengapa sih kita perlu memberi alamat IP kepada PC kita? Karena memberi alamat IP itu tujuannya untuk pembacaan transmisi data. Jadi IP itu ibarat alamat rumah. Jadi ketika kita ingin mengirim data atau paket, itu kita akan kirim kemana. Jadi alamat IP itulah alamat tempat tujuan data itu dikirimkan ataupun diterima, seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Jadi tinggal diklik saja. Nah, di sini pilih di bagian desktop, lalu IP configuration. Lalu kita bisa menggunakan IP secara statik ataupun dynamic. Jadi kalau dynamic ini bisa memberikan IP secara langsung. Kalau statik dari kita yang memberikan IP-nya. Kita buat statik saja. Misalkan 192.168.1.1. Lalu untuk subnet max-nya kita klik saja, langsung otomatis muncul. Jika sudah, kita close. Lalu kita beri IP yang kedua. Tinggal diklik, lalu desktop, IP configuration, kita beri IP-nya 192.168.1.2. Mengapa ini titik 2 tadi titik 1? Jadi alamat IP itu harus berbeda. Jadi tidak boleh ada alamat IP yang sama dalam satu jaringan. Karena ketika misalkan kita mau mengirimkan data, jika ada dua alamat, maka nanti pengiriman itu tidak akan masuk karena bingung akan dikirim yang mana. Misalkan sama-sama ada nomor rumah 5, ini 5 yang ini apa yang itu, maka nanti akan terjadi error. Makanya alamat IP itu harus satu-satu, tidak boleh ada alamat IP yang sama dalam satu jaringan. Oke, jika sudah kita close PC kita berikan alamat IP desktop, IP configuration 192.168.1.3. Kita close. Selanjutnya yang PC 4 desktop, IP configuration 192.168.1.4. Jika sudah, kita close. Yang printernya config. Jika sudah, agar memudahkan kita dalam membaca sebuah topologi, kita harus memberi keterangan pada masing-masing komputer kita. Kita rapikan gambarnya biar lebih enak dilihat. Nah, caranya bagaimana? Jadi di bagian ini, caranya bagaimana? Jadi pada di sini ada yang namanya flash note. Kita klik, lalu kita klik di sini. Ini tadi PC 1 192.168.1.1. Lalu kita klik lagi 192.168.1.2. Lalu di sini
192.168.1.3 dan di sini 192.168.1.4. Jika sudah, kita rapihkan. Jadi tujuan pemberian nama ini adalah agar memudahkan kita dalam membaca sebuah topologi jaringan. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan testing. Caranya bagaimana? Jadi di bagian paling bawah pojok kanan ini ada tanda panah, kita klik. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan testing. Ini untuk menampilkan bagaimana apakah testing kita berhasil atau tidak, atau kita bisa melihatnya di bagian simulation. Nah, di sini. Tapi kita akan testing secara real time saja. Caranya bagaimana? Jadi di sini ada gambar amplop, ada tanda plusnya, kita klik. Lalu kita tes, misalkan dari PC 1 kita klik. Dari PC 1 akan mengirimkan ke PC 4, maka kita klik PC 4. Oke, maka di sini ada notif sukses ya. Kita coba lagi, kita klik amplopnya, lalu misalkan dari PC 3 ke PC 2. Oke, di sini sukses ya, berarti topologi jaringan kita berhasil. Kita bisa mengimplementasikannya ke dalam jaringan yang sesungguhnya dengan menggunakan IP ataupun rancangan yang sudah kita buat di Cisco Packet Tracer ini. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.